Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar Radio Roja di kota manapun, Roja Cilengsi, Bogor, Palembang, Lampung, Tanjung Pinang, Pontianak, Kendari, Berau, dan kota-kota lain, juga para pendengar radio lain yang ikut merelay, serta pemirsa Roja TV, Persada TV, Niaga TV, Rinjani TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membahas beberapa nama sekaligus sifat Allah. Dan sifat Allah yang terakhir kita bahas adalah Al-Ilm dan Al-Ghani. Kita lanjut. Salah satu sifat Allah yang tidak bisa dilepaskan dari diri Allah adalah Al-Kalam. Artinya berbicara. Allah selalu berbicara dengan apa yang dia kehendaki, caranya atau isinya, dengan ucapan yang hakiki, sebagaimana diterangkan dalam hadis bahwa Allah berseru dengan suara, dan suara seruannya terdengar oleh orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Kalam Allah adalah ucapan yang hakiki dengan makna, cara, kaifiat yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Apa yang sudah menjadi sifat bagi Allah sejak azali akan tetap menjadi sifat, tidak akan pernah hilang dari dirinya, termasuk sifat kalam ini. Sejak dahulu Allah berbicara, sampai kini Allah berbicara, sampai kiamat, dan setelah kiamat di hari akhirat pun Allah tetap berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Dalil dari Quran dan hadis sangat banyak. Di antaranya surah An-Nisa 164, Allah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Juga dalam surah Al-Baqarah 253 Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul. Kami telah melebihkan sebagian rasul di atas sebagian yang lain. Dan di antara para rasul ada rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah.
dan Allah angkat sebagian dari mereka beberapa derajat. Ayat ini pun menyatakan ada sebagian Rasul yang langsung diajak bicara seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW pada waktu peristiwa Mi'raj. Dalam surah Al-A'raf 144 Allah berfirman, Qal, Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Berfirman Allah, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih kamu di atas seluruh manusia dengan membawa risalahku dan kalamku, ucapanku atau firmanku. Dan ucapan atau kalam Allah tidak bisa dituliskan oleh apapun, oleh siapapun, dan dengan bahan sebanyak apapun, saking banyaknya. Seperti surah Al-Kahfi ayat 109 Allah menyatakan, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ucapkan oleh Muhammad, seandainya seluruh air laut dijadikan tinta untuk menuliskan kalimah-kalimah Allah, pasti air laut itu akan habis sebelum habisnya kalimah-kalimah Allah, walaupun kami datangkan lagi tinta sebanyak itu. Bahkan walaupun 7 kali lipat dari air laut yang ada sekarang, tetap tidak akan mampu menuliskan seluruh kalimah Allah. Sebagaimana surah Luqman ayat 27, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dibuat tinta, dulu dibuat tinta, dibuat pena. Dulu pena dari kayu, sekarang sudah ada dari plastik, dari logam, besi, dan seterusnya. Apapun, kalau seluruh pepohonan yang ada di muka bumi dipakai tinta, dipakai pena, dibuat menjadi pena, dan air laut dijadikan menjadi tinta, lalu ditambah 7 kali lipat dari air laut, tidak akan pernah habis kalimat Allah untuk dituliskan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat yang barusan, ay walau anna jami'a asjaril ard ju'ilat aqlaman wa ju'ilal bahru midadan wa maddahu sab'atu abhur ma'ahu wa kutibat fiha kalimatullahi ta'ala ad-dalah ala 'azamatihi wa sifatihi wa jalalihi latakassaratil aqlam wa nafada ma'ul bahr walau ja'a amsaluha madada. Maknanya, seandainya seluruh pepohonan yang ada di muka bumi dibuat menjadi pena, dan seluruh air lautan dibuat menjadi tinta, dan ditambah 7 lautan lagi bersamanya, lalu dipakai untuk menuliskan kalimah-kalimah Allah yang menunjukkan keagungan, sifat dan kemuliaan Allah, niscaya habis seluruh pena, habis juga seluruh tinta,
walaupun didatangkan lagi sebanyak itu. Dalam salah satu hadis berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Ya ibna Adam, ya Adam, fayaqul labbaik wa sa'alaik, fayunadi bisautin, Inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ilan nar. Hai Adam. Adam menjawab, labbaik wa sa'adaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan sepenuh kebahagiaan hati. Fayunadi bisautin, lalu Allah berseru dengan suara bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kamu agar kamu mengeluarkan satu kelompok dari anak-anak turunanmu, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Kita tidak membahas siapa yang ke neraka, tapi kita membahas Allah berseru dengan suara terdengar oleh Adam alaihissalatu wassalam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan hadis lain dari Jabir, dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhuma, dia berkata, Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Yahsyarullahu al-ibad fayunadihim bis-sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal malik anad dayyan. Aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Allah akan mengumpulkan seluruh hamba pada hari kiamat. Lalu Allah berseru dengan suara yang terdengar baik oleh orang yang jauh ataupun yang dekat. Yang jauh mendengar dengan jelas, yang dekat juga sama. Tidak ada perbedaan. Lalu Allah berkata, akulah raja. Akulah Dayyan. Dayyan ya pemilik agama atau penghisab, pembalas seluruh makhluk disesuaikan dengan amalan masing-masing. Nah, ayat dan hadis-hadis tadi menerangkan bahwa Allah berbicara. Jadi sifat berbicara atau al-kalam adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan makna yang hakiki. Salah satu di antara bukti nyata dari berbicaranya Allah adanya wahyu. Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang. Al-Quran adalah wahyu Allah. Dan wahyu itu kalamullah, ucapan Allah. Dan ucapan Allah salah satu di antara sifat Allah. Karena wahyu atau kalam itu adalah sifat Allah dan sifat itu melekat pada zat yang tidak bisa terpisahkan, maka sifat-sifat Allah bukanlah makhluk. Sama dengan zat. Karena itulah maka boleh kita berlindung kepada zat Allah. Boleh kita berlindung juga kepada sifat Allah. Di antara doa-doa atau ayat Al-Quran yang bersumpah dengan sifat Allah atau berlindung
kepada sifat Allah itu banyak. Seperti a'udzu bi'izzatika. Aku berlindung kepada kemuliaanmu ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah. Itu dibolehkan bahkan disyariatkan karena sifat-sifat Allah sama dengan zat Allah dan bukan makhluk. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa sifat sama dengan zat dan itu bukan makhluk adalah dua ayat dalam surah Ar-Rahman. Di satu ayat Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi di surat Ar-Rahman ayat terakhir Allah menyatakan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang awal dzul jalali wal ikram, yang akhir dzil jalali wal ikram. Ini menjelaskan zat sama dengan sifat. Untuk menjerangkan ini wayahna kata orang Sunda namanya. Harus dibahas dari segi nahwu, tata bahasa Arab, gramatika bahasa Arab. Di ayat yang awal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa dan abadilah. Ini disebut fi'il mudhari'. Wajhu fa'ilnya. Subjek fa'il itu. Apa yang abadi? Wajahnya. Wajhu. Karena fa'il dia dibaca u. Tidak boleh a atau i. Karena fa'il itu harus rafa'. Wa alamatu raf'iha dhammah li'annahu ismul mufrad. Tanda rafanya dhammah kalau dia isim mufrad. Wa yabqa wajhu rabbika. Rabbi itu disebut idhafat, mudhaf ilaih. Wajhunya mudhaf, rabbinya mudhafun ilaih. Dzul jalali wal ikram, dzu sifat dari wajhu. Dzu itu sifat dari wajhu. Makanya dibaca dzu, tidak dibaca dzi. Wajhu adalah salah satu di antara sifat Allah. Sifat dzatiyah. Jadi yang dzul jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan, ini wajah Allah. Dan wajah Allah adalah salah satu sifat Allah, tapi sifat dzatiyah dengan makna yang hakiki. Betul Allah punya wajah. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Wajah Allah itu tidak ada yang sama dengan wajah makhluk manapun. Jangan diingkari, oh kalau Allah punya wajah sama dong dengan makhluk. Balikan. Kalau Allah nggak punya wajah, apa nggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang nggak punya wajah? Banyak. Lebih hina dibanding dengan makhluk yang punya wajah. Menolak wajah Allah dengan niat mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, dengan anggapan kalau Allah punya wajah dianggap sama dengan makhluk, dia terjerumus ke dalam penyerupaan dengan makhluk yang lebih hina. Maka jangan diingkari. Sama dengan Allah mendengar, kita mendengar, akhirnya diingkari. Enggak, Allah enggak mendengar. Kalau mendengar sama dengan makhluk. Sekarang kalau Allah enggak mendengar, apa enggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak mendengar? Banyak.
Allah melihat, kita melihat, diingkari enggak? Allah enggak melihat. Kalau melihat sama dengan makhluk, balikan. Kalau enggak melihat, apa enggak sama dengan makhluk? Jadi kalau Allah menerangkan demikian, wajib kita yakini itu sifat Allah, baik sifat fi'liyah ataupun zatiyah. Allah punya wajah, iya, ini ayat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya wajah. Ini ayatnya, dan banyak ayat lain dalam rangka mencari wajah Allah dan seterusnya. Jangan diingkari. Tapi sama dengan makhluk? Enggak, karena wajah Allah enggak sama dengan wajah makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Makhluk dengan makhluk aja wajahnya beda-beda ya. Kita punya wajah, ular punya wajah sama wajahnya? Enggak. Kita punya wajah, jangan monyet, mirip lah itu. Kita punya wajah, ikan punya wajah sama? Beda apanya? Semuanya beda. Bentuknya, bahannya, fungsinya, segala macam beda tuh. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khaliq. Berbeda. Tapi wajib diyakini Allah punya wajah. Kita berbuat, beramal, beribadah dalam rangka mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan Allah punya wajah. Nah di sini wa yabqa dan abadilah wajhu, wajah. Wajah siapa? Rabbika, Rabbmu. Dzul yang memiliki keagungan dan kemuliaan, yang memiliki keagungan dan kemuliaan itu wajah Allah. Karena di sana wajhu, di sini dzu. Sifat dan mausuf harus sama dalam hal i'rab. Ini rafa, ini rafa. U. Dzu di sini jadi sifat bagi wajh, dan wajh adalah sifat Allah. Di akhir ayat surah Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kita i'rab lagi. I'rab itu menerangkan jabatan-jabatan kata dalam kalimat. Itulah ya i'rab itu. Tabaraka ini fi'il madhi, wazan tafa'ala, artinya maha barokah. Tabaraka ismu. Apa yang maha barokah? Nama. Ismu ini mudhaf. Rabbika, Rabbi ini mudhaf ilaih, makanya i. Setiap mudhaf ilaih itu harus jar, tanda jarnya kasrah. I. Bismillahi, itu juga i. Tabarakasmu Rabbi, Rabbika dzil jalali wal ikram. Di sini tidak itu. Kenapa? Karena di sini menjadi sifat bagi Rabbi, dan Rabbi adalah zat Allah. Tadi di ayat tadi, Dzul Jalali wal Ikram jadi sifat bagi sifat Allah. Di sini Dzul Jalali wal Ikram jadi sifat bagi zat Allah. Menunjukkan sifat dan zat Allah sama. Makanya itu bukan makhluk. Boleh kita berlindung kepada zat Allah, boleh kita berlindung kepada sifat Allah. Karena apa? Karena dua-duanya sama dan bukan makhluk. Oleh karena itu, Al-Quran yang menjadi kalamullah bukanlah makhluk. Berkata muallif, Fal-Qur'anu kalamuhu ta'ala haqiqatan, hurufuhu wa ma'anihi. Laisa kalamuhu al-huruf dunal ma'ani walal ma'ani dunal huruf. Al-Quran adalah kalamullah secara hakiki. Huruf-hurufnya ataupun makna-maknanya.
Al-Quran bukan kalam hanya huruf tanpa makna, bukan makna tanpa huruf, tapi dua-duanya. Allah berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ketika ada orang kafir tertawan, atau bukan tertawan, ada orang kafir yang meminta suaka, perlindungan secara politis kepada seorang muslim saja, apalagi kepada pemimpinnya. Kata Allah, fa'ajirhu, berikan dia perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalamullah. Yang dimaksud kalamullah itu adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah Al-Quran adalah kalamullah dan bagian dari sifat Allah, dan itu bukanlah makhluk. Adapun yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah adalah Al-Quran yang diucapkan oleh lisan, dicatat di dalam mushaf, dipelihara di dalam dada. Lisan yang mengucapkannya makhluk. Mushaf tempat menuliskannya juga makhluk. Dada yang memeliharanya juga makhluk. Tapi apa yang tertulis di mushaf, apa yang terucapkan oleh lisan, dan apa yang terpelihara dalam dada, itulah Al-Quran, itulah kalamullah, dan bukanlah makhluk. Sekarang ada ungkapan bahwa kadang-kadang Al-Quran disebut dengan ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Quran yang menyatakan. Kadang wahyu disebut sebagai ucapan Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, itu juga Quran yang menyatakan. Seperti di dalam surah Al-Haqqah ayat 40 dan 41, Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu laqaulu rasulin karim, benar-benar ucapan Rasul yang mulia. Rasul yang mulia di sini maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini menunjukkan bahwa Al-Quran ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Simpan dulu pertanyaan sampai sana, enggak dijawab dulu. Kedua, kadang-kadang disebut sebagai ucapan Jibril alaihissalatu wassalam, seperti yang dijelaskan dalam surah At-Takwir ayat yang ke-19 dan ayat ke-20. Innahu laqaulu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arsy makin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan utusan yang mulia. Utusan yang mulia di sini malaikat Jibril, karena disebut dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dia pemilik kekuatan yang dahsyat di samping pemilik arsy yang agung. Ini maksudnya malaikat Jibril. Di ayat tadi Al-Quran disebut ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang barusan surah At-Takwir disebut sebagai ucapan malaikat Jibril. Sedangkan kita mengatakan Al-Quran itu ucapan Allah. Mana yang benar? Seluruhnya benar. Hakikatnya Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla. Adapun yang dimaksud bahwa Al-Quran adalah ucapan Rasul yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh para ulama.
Amma qauluhu ta'ala innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair fal muradu min idhafatil qawli ilaihi sallallahu alaihi wasallam huwa tabligh lianna min haqqir rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuballigha anil mursil la annal Qur'an kalamur rasul. Adapun makna idhofat. Idhofat itu bahasa kitanya kata majemuk. Atau idhofat itu lebih tepat penyandaran. Satu kata kepada kata lain atau sesuatu kepada sesuatu lain. Adapun diidhofatkan atau disandarkannya Al-Quran sebagai ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dalam rangka atau pada posisi tabligh, menyampaikan. Karena di antara tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang dia terima dari yang mengutus, bukan ucapan pribadi dia. Padahal Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 43, Tanzilum mir Rabbil Alamin. Jadi setelah Allah menyatakan innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilum ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Quran ini adalah ucapan Rasul yang mulia, bukan ucapan tukang syair. Sedikit sekali di antara kalian yang beriman. Bukan ucapan seorang dukun. Sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran. Quran ini diturunkan dari Rabbul Alamin. Jadi penyandaran Quran sebagai ucapan Rasul, sebagai muballigh, penyampai kepada manusia, isi yang disampaikannya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Demikian juga malaikat Jibril disebut innahu laqaulu rasulin karim. Quran ini ucapan utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Maksudnya adalah ucapan Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelaslah makna dari ayat tersebut tidak bertolak belakang dengan kenyataan atau hakikat bahwa Quran adalah wahyu Allah, ucapan Allah dan bukan ucapan makhluk. Kalau diyakini bahwa Al-Quran kalamullah dan kalamullah itu sifat Allah, maka haram, tidak boleh mengatakan Quran adalah makhluk, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau mengatakan Quran itu makhluk, berarti Quran ini ucapan makhluk. Karena apa? Karena semua yang dilakukan oleh manusia, perbuatan ataupun ucapan itu makhluk ciptaan Allah. Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Amal kita, baik amal anggota badan termasuk amalan lisan berupa ucapan, ini ciptaan Allah, ini makhluk. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu, berarti kamu makhluk. Wa ma ta'malun, dan menciptakan amal-amal kamu, berarti amal kita juga makhluk. Siapa khaliknya? Allah. Kan kita yang mengerjakan. Kenapa disebut ciptaan Allah bukan ciptaan kita gitunya? Saya ini ngangkat tangan. Kenapa saya ngangkat tangan begini?
Saya yang berbuat, berarti ngangkat tangan ini ciptaan saya, kan gitu menurut akal. Kenapa diklaim sebagai ciptaan Allah? Karena kembali kepada penjelasan tentang takdir. Kenapa saya angkat tangan begini? Pertama, karena oleh Allah diberi keinginan untuk angkat tangan. Saya berkeinginan mengangkat tangan, tidak ujug-ujug muncul dalam diri saya, enggak. Allah yang memberi keinginan. Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian enggak akan punya keinginan kecuali Allah yang memberi keinginan itu kepada kalian. Kenapa saya ingin angkat tangan? Sebab Allah yang ngasih. Dikasih, maka muncul keinginan. Kalau enggak dikasih, maka enggak. Kedua, selain keinginan, kenapa ini saya bisa angkat tangan? Diberi kemampuan untuk mengangkat tangan. Siapa yang ngasih kemampuan? Allah. La haula wa la quwata illa billah. Semua kemampuan, kekuatan, daya, upaya kita dari Allah. Allah yang ngasih. Ada enggak orang yang enggak bisa mengangkat tangan? Banyak. Yang dilumpuhkan oleh Allah. Yang semoga Allah menyelamatkan kita dari hal itu. Ya, ada. Karena ada dua hal ini saya angkat tangan. Bukan angkat tangan gini, angkat tangan begini. Karena saya berkeinginan dan berkemampuan. Tapi keinginan dan kemampuan itu Allah yang kasih. Begitulah cara Allah menciptakan perbuatan saya dalam bentuk mengangkat tangan. Diberi keinginan untuk angkat tangan dan diberi kemampuan, akhirnya angkat tangan. Makanya pantas kalau perbuatan kita diklaim sebagai makhluk ciptaan Allah. Kalau Allah nggak ngasih kemampuan, nggak ngasih keinginan, nggak akan kita berbuat. Jadi masuk akalkah kalau perbuatan kita makhluk? Ya. Termasuk ucapan kita. Ucapan kita berarti amalan kita itu makhluk. Oleh karena itu kalau Al-Quran disebut makhluk, diyakini makhluk, berarti orang itu meyakini Quran ini bukan wahyu dan ucapan Allah. Dan tidak heran kalau para ulama menganggap orang itu kufur, murtad, keluar dari Islam. Seperti ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, man qala al-Qur'anu makhlukun fahuwa indana kafir. Siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk, dia menurut kami kafir. Itu Imam Ahmad yang bicara, bukan saya. Berkata Abdullah bin Mubarak, man qala al-Quran makhluk fahuwa zindiq. Siapa yang berkata bahwa Quran itu makhluk, dia itu zindiq. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah, man qala al-Quranu makhluk fahuwa kafir wa man syakka fi kufrihi fahuwa kafir. Bukan kata saya, tapi kata para ulama. Imam Sufyan bin Uyainah, siapa yang berkata Quran itu makhluk, dia kafir, dan siapa yang ragu kepada kekafiran dia juga kafir. Berkata Imam Waqi ketika ditanya, bagaimana hukum memakan sesembelihan Jahmiyah? Jahmiyah itu adalah orang dan komunitas pengikutnya yang meyakini Quran itu makhluk. Apa kata Imam Waqi? Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam sebat syair menyatakan, syakautu ila Waqi su'a hifdhi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat dan seterusnya. Imam Waqi gurunya Imam Syafi'i ditanya, bagaimana sembelihan orang-orang Jahmiyah? Beliau menyatakan, la tu'kal hum murtadun. Tidak boleh dimakan. Mereka orang-orang murtad. Karena meyakini Quran itu makhluk. Kenapa orang yang meyakini Quran itu makhluk disebut murtad atau kafir? Karena
Dengan meyakini Quran itu makhluk, dia meyakini Quran ini bukan firman Allah, tapi ucapan makhluk, dan ini kufur. Terus yang dimaksud Quran itu bukan makhluk yang mana? Yang tadi. Yaitu Quran yang tertulis di mushaf. Mushaf dan tintanya makhluk. Tapi apa yang tertulis di mushaf dan dituliskan oleh tinta Quran itu kalamullah. Quran diucapkan oleh lisan kita. Lisan kitanya jelas makhluk, ciptaan Allah. Tapi Quran yang diucapkan oleh lisan ini kalamullah. Quran ini dipelihara, dihafal di dalam dada kita. Dada kitanya makhluk. Tapi Al-Quran yang tersimpan, terhafalkan dalam dada itu kalamullah. Sampai di sini jelas apa faham? Mengerti apa gamblang? Jelas kan? Jelas. Harus agak mikir. Ada soal, ada pertanyaan. Kalau betul-betul ngerti, jawab pertanyaan saya dan jangan salah menjawab. Ucapan saya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran ya. Ayat berapa, surat apa? Al-Fatihah? Bolehlah, ikhtilaf. Tapi yang jelas ada surat apa? An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Sulaiman kepada Nabi kepada Ratu Bilqis. Itu jelas Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran. Nah, saya berucap Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan saya tadi makhluk atau bukan? Jangan dijawab. Siapa yang jawab makhluk, dia kufur. Siapa yang menjawab bukan, dia kufur. Loh, mana yang benar? Dirinci. Ucapan seorang Bismillahirrahmanirrahim ada dua. Pertama, qiraahnya, bacaannya. Ketika membacakan Bismillahirrahmanirrahim, itu perbuatan manusia, perbuatan orang, dan itu makhluk qiraahnya. Adapun maqru'nya, yang dibacanya. Jadi ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim mengandung dua hal. Pertama, perbuatan membaca. Kedua, apa yang dibaca. Apa yang dibacanya kalamullah, sifat Allah dan bukan makhluk. Tapi perbuatan saya ketika membacakan hal itu adalah makhluk. Tidak boleh dikatakan ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim itu makhluk, nggak boleh. Bukan makhluk juga nggak boleh, tapi dirinci. Sebab siapa yang mengatakan ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim makhluk, berarti kalamullahnya dianggap makhluk. Siapa yang menyatakan bukan makhluk, berarti bacaan perbuatan kita dianggap bukan makhluk. Dua-duanya kufur, tidak boleh. Harus dirinci. Bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh seseorang mengandung dua hal. Pertama, perbuatan dia dalam hal membaca itu makhluk. Adapun Quran yang dia bacakan itu kalamullah dan bukan makhluk. Faham apa mengerti sampai di sini? Ya. Jadi disinilah kita bisa faham kenapa para ulama menyatakan siapa yang berkata Quran itu makhluk maka dia kufur, karena ucapan itu mengandung makna dia meyakini Quran itu bukan sifat Allah, bukan wahyu Allah, tapi meyakini sebagai ucapan manusia, ucapan makhluk. Atau kalau dia yakini ini sifat Allah, tapi sifat Allah makhluk, ingkar kepada Quran yang menyatakan bahwa sifat sama dengan zat. Makanya nggak boleh kan kita berlindung kepada makhluk. Ya,
nggak boleh, hanya boleh kepada Allah, baik zatnya ataupun sifatnya. Dan kita disyariatkan berlindung kepada sifat Allah, menunjukkan sifat Allah bukanlah makhluk, sama dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dari mana sumbernya pendapat yang menyatakan Al-Quran itu makhluk? Ketika membahas masalah ini banyak tuh orang, nanti coba lihat di video sekarang ini di bawahnya komennya banyak yang pro kontra. Yang gini-gini ada dibahas, orang mau sudah ke bulan, ini masih berkutat Quran itu makhluk atau tidak. Ya penting dibahas karena ini berakibat terhadap iman kita dan aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran sebagai wahyu Allah itu agung, sifat Allah itu begitu mulia, nggak boleh dihinakan, nggak boleh direndahkan. Dalam bentuk apapun, nggak boleh dieksploitir untuk kepentingan baik seni ataupun yang lainnya. Ya. Itu orang-orang yang memposisikan Al-Quran di posisi-posisi rendah karena nggak paham. Ada orang yang menyimpan mushaf dilempar begitu saja gitu ya. Atau kadang-kadang disimpan di tas-tasnya, diduduki, di sana ada mushaf Al-Quranul Karim. Kadang-kadang dibawa ke WC di sakuan seperti itu ya. Kadang-kadang dijadikan sebagai bahan atau dieksploitasi untuk kepentingan seni. Salah satunya seni apa? Kaligrafi. Betul apa benar? Ya. Satu ayat kursi, pakai bingkai, diindah-indah, dihias-hias, dibagus-bagus. Berapa harganya? Puluhan juta, ratusan juta. Satu mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100.000. Apa yang membuat mahal? Isi Qurannya atau apanya? Nilai seninya, ya enggak? Mestinya kalau dilihat dari isi 30 juz Quran, satu mushaf lebih mahal. Ini mah cuma satu ayat kursi. Tapi satu ayat kursi dengan diindah-indahkan, dibagus-baguskan, bahannya segala macam, bisa bernilai ratusan juta, puluhan juta. Dicoret-coret saja sama anak kecil. Marah enggak? Bapaknya marah. Tapi satu mushaf Al-Quran dijojoet sama anak, pinter anak bapak, nggak diapa-apain. Apa yang dihargai, ayatnya atau nilai seni dari kaligrafi itu? Seninya. Ayatnya mah nggak peduli. Buktinya tuh satu mushaf Al-Quran dicoret-coret, disobek-sobek, nggak diapa-apain tuh anak. Tapi dicoretnya satu kaligrafi yang harganya 100 juta, nggak peduli anak kecil disintrek. Apa yang dihargainya? Ayatnya atau nilai seninya? Nilai seninya. Dari mana asal munculnya keyakinan Al-Quran itu makhluk? Muncul dari seorang namanya Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi yang pernah menyihir Nabi Muhammad SAW. Kasus tersihirnya Nabi SAW sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Lihat. Dalam Sahih Bukhari kitab Tibb, lihat juga penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menunjukkan itu sahih. Nabi pernah tersihir? Iya. Kenapa? Karena Nabi manusia biasa. Beliau bisa sakit kalau disakiti, berdarah apabila dilukai. Siapapun yang melukai, siapapun yang menyakiti, baik orang ataupun binatang, atau penyakit, atau bangsa jin, bisa. Karena beliau manusia biasa. Kalau tidak makan lapar, tidak minum haus, tidak tidur ngantuk,
tidak istirahat lelah, iya, itu di luar zona kemaksuman beliau. Jangan mentang-mentang masa Nabi kan maksum, tapi kok capek kalau perang? Ya, masa Nabi kan maksum, masa nggak lapar, nggak makan aja lapar. Nggak ada hubungan antara lapar dengan kemaksuman. Kemaksuman beliau hanya dalam hal penyampaian risalah. Termasuk tersihirnya Nabi SAW tidak bertolak belakang dengan status kenabian beliau. Kenapa beliau tidak dilindungi oleh Allah? Sama pertanyaannya, kenapa Nabi tidak dilindungi oleh Allah ketika perang Uhud? Kenapa dibiarkan sampai berdarah-darah? Nabi berdarahkah? Iya. Terluka? Iya. Giginya retak? Iya. Kenapa Allah membiarkan? Ada hikmah tersendiri di balik semua itu. Termasuk tersihirnya Nabi SAW. Nama yang menyihirnya Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi. Kemudian ada keponakannya, anak dari saudara perempuannya namanya Talut, mengambil ilmu dan filosofi sihir dari Labid bin Al-Asam, lalu dia terus mewariskan kepada orang yang namanya Ja'ad bin Dirham pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Lalu dia diburu oleh Bani Umayyah. Kemudian dia lari ke Kufah dan tinggal di Kufah. Di Kufah pada waktu kekuasaan Bani Umayyah itulah dia bertemu dengan Jaham bin Safwan. Lalu Jaham bin Safwan belajar kepada Ja'ad bin Dirham ini. Tidak ada pengikut yang lain kecuali 1-2, tapi yang menonjol Jaham bin Safwan. Dari sinilah maka tak heran banyak keyakinan-keyakinan batil yang disebarkan oleh Jaham bin Safwan, termasuk keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Seorang Amir Kufah namanya Khalid bin Abdullah, dia pada waktu Idul Adha menangkap Ja'ad bin Dirham yang menjadi penyebar fitnah, ilmu sihir dan keyakinan-keyakinan yang batil. Yang kemudian Ja'ad bin Dirham ini menjadi guru bagi Jaham bin Safwan. Ditangkap. Lalu pada waktu khutbah Idul Adha berkata Khalid bin Abdullah, Ayuhan nas, dhahu, taqabbalallahu dhahayakum fa inni mudahhin bil Ja'ad bin Dirham. Innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Ta'ala Allahu amma yaqulul Ja'ad uluwan katsira. Thumma nazala fadhabahu fi aslin mimbar. Kata Khalid bin Abdullah, wahai manusia, menyembelihlah kalian. Semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Adapun aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia meyakini bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dia meyakini Allah tidak berbicara langsung kepada Nabi Musa. Dia meyakini Al-Quran itu makhluk. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh Ja'ad dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Lalu seusai khutbah dia turun, lalu dia menyembelih Ja'ad bin Dirham di tangga mimbarnya itu, dan ini terjadi pada tahun 124 Hijriah. Kisah disembelihnya Ja'ad bin Dirham ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab Kitab Khuluqi Af'alil Ibad.
Dalam Sahih Bukhari kitab khuluqu af'alil ibad, bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk. Demikian. Nah, dari sini kemudian menyebar keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Lalu para ulama pun bereaksi. Karena ini berbahaya. Orang yang meyakini Al-Quran itu makhluk, dia akan menghinakan Quran. Dia tidak akan menjadikan Quran sebagai pegangan hidupnya. Dia akan mengabaikan. Dia akan menganggap Quran sebagai sesuatu yang nilainya sama dengan produk akal dan olah rasa manusia. Dianggap bagian dari budaya. Dan itu bahaya yang muncul akibat keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka tampillah para ulama untuk membantah mereka, mendudukan permasalahan yang sebenarnya, dan penjelasan ini terus akan abadi sampai hari kiamat, walaupun diyakini keyakinan bahwa Al-Quran makhluk ini tidak akan pernah musnah di muka bumi. Satu pemikiran sesat muncul, tak akan pernah hilang selama-lamanya sampai dunia ini hancur lebur. Tetapi tugas kita adalah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan yang benar, sehingga yang benar jelas benarnya, yang salah jelas salahnya, yang benarnya kita ambil, kita pegang teguh, kita aplikasikan, yang salahnya kita jauhi, kita jelaskan kesalahannya kepada manusia secara ilmiah dan bertanggung jawab. Inilah penjelasan tentang kalamullah, dan penjelasan tentang kalamullah ini belum selesai. Nanti akan kita bahas kelanjutannya di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang sampai di sini saja dan kita buka sesi tanya jawab. Dan karena ini adalah kajian langsung dari Radio Roja Cilengsi, dipersilakan kepada Al-Akh Abu Luqman. Silakan Abu Luqman untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Dan kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Ustadz ingin bertanya, kalau Al-Quran ini kalamullah, sedangkan kitab-kitab yang diturunkan itu ada kitab-kitab yang lain, kedudukannya seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, Allahu fiik, pendengar dari Sumatera Selatan. Ada kitab lain yang Allah turunkan sebelum Al-Quran? Iya. Yaitu kitab Taurat, turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Juga Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Nabi Isa. Itu 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Itu wahyu Allah. Adapun kedudukan kitab-kitab sebelumnya, pertama, seluruh aturan dalam kitab-kitab sebelumnya yang sudah tidak berlaku, tidak sesuai penerapannya untuk zaman Nabi sampai akhir zaman, dihapus. Tidak diberlakukan lagi. Adapun aturan-aturan yang masih bagus, masih relevan sampai akhir zaman, dikuatkan oleh Al-Quranul Karim. Makanya salah satu fungsi Al-Quran terhadap kitab lain adalah sebagai muhaimin. Muhaimin maknanya adalah
pengoreksi kitab sebelumnya sekaligus penetapan beberapa aturan yang masih relevan sampai hari kiamat. Jadi begitu turun Al-Quran, tidak boleh lagi kita meyakini isi dari kitab Zabur, Taurat, dan Injil untuk diberlakukan. Karena masanya sudah berlalu. Masa berlaku dari kitab-kitab yang lalu sudah expired, sudah kadaluarsa. Kalau ada yang masih relevan, pasti dikuatkan dan bagian dari ayat Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Kedua, sudah banyaknya perubahan, penambahan, pengurangan dari naskah asli dari yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya. Itu kalau pertanyaannya menyangkut kitab-kitab sebelum Al-Quran. Adapun kalau yang dimaksud dengan pertanyaan tadi adalah kitab-kitab selain Al-Quran yang banyak beredar sekarang, seperti kitab tafsir, seperti kitab hadis, kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab nahwu saraf, dan seterusnya. Bagaimana kedudukannya? Baik, barakallahu fiik. Al-Quran dan hadis, untuk bisa memahaminya tidak boleh asal-asalan dengan bekal ala kadarnya, dengan orang yang berkemampuan ala kadarnya. Jangankan Quran, hadis, atau ilmu-ilmu dunia pun, umpamanya ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu sains, teknologi. Kalau mau menerangkannya harus ahlinya, apalagi menerapkannya. Harus ahlinya, nggak boleh asal memiliki pengetahuan sedikit lalu berani berbicara, berani mempraktekkan. Umpamanya seseorang baca jurnal, buku-buku kedokteran, kesehatan, baca artikel-artikel tentang penyakit dan obatnya, 100 buku dia lahap. Setelah itu dia merasa punya pengetahuan tentang kedokteran dan kesehatan. Boleh nggak dia membuka praktek konsultasi kesehatan dan pengobatan? Nggak boleh. Belum teruji dia. Siapa yang boleh praktek kedokteran, konsultasi kesehatan? Dokter yang sudah lulus uji. Dia belajar di perguruan tinggi dengan bimbingan para ahlinya selama 4 tahun teori, prakteknya koas 2 tahun. Setelah itu diuji, dilihat, langsung praktek, dilihat oleh dokter, ini lulus. Ini tidak, ini harus mengulang. Setelah lulus baru diberi cap dokter. Gelar dokter. Boleh langsung praktek? Enggak, harus ada izin dulu dan seterusnya. Itu urusan dunia, urusan kesehatan dunia. Ini urusan akhirat. Untuk bisa memahami Al-Quran harus ahlinya. Untuk bisa memahami hadis harus ahlinya. Siapa ahlinya? Para ulama. Lalu para ulama menuliskan penjelasan tentang setiap ayat, setiap hadis dalam kitab-kitab yang mereka susun. Jadilah kitab. Kalau berbicara tentang penjelasan Al-Quran, kitab tafsir. Kalau berbicara tentang penjelasan hadis, kitab syarah-syarah hadis. Kalau berbicara tentang bagaimana tata cara ibadah kepada Allah dari mulai bersuci, sholat, terus rukun Islam, terus muamalah, hukum bermuamalah dengan sama manusia. Itu aspek fikihnya, lahir kitab fikih. Yang menulis itu adalah para ulama yang ahli. Bagaimana kedudukan kitab tersebut? Kitab ini menjadi rujukan pokok dalam memahami Quran Sunnah. Karena bersumber dari ahlinya. Dan itu yang dituntunkan oleh Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu.
kita tidak tahu tentang Al-Quran, dengan kebodohan kita jangan memaksakan diri memahami dengan otak yang dangkal. Rujuk ke ahlinya, para ulama. Oleh karena itu, siapa yang ingin memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, bacalah uraian penjelasan para ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab mereka. Siapa yang ingin memahami hadis dengan pemahaman yang benar, bacalah kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama ahli hadis. Siapa yang ingin memahami Quran dan hadis tanpa melalui penjelasan ahlinya, langsung difahami oleh otak kita yang bodoh, dia akan terjerumus ke dalam kesalahan di dalam memahami. Kalau semua orang bebas memahami Quran dan Sunnah, untuk apa ada para ulama? Untuk ada apa? Ada ilmu tafsir, untuk apa ada ilmu hadis, untuk apa ada ilmu-ilmu yang disebut ulum syar'iyah, ya. Nah, jadi kedudukan kitab-kitab tafsir, hadis, fiqih adalah kitab-kitab yang menjadi rujukan kita, wasilah, perantara bagi kita untuk memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Ya, kami persilahkan. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Mau menanyakan ini, Pak. Nanyakan ini, bagaimana kalau membaca Al-Quran, tapi nggak dengan artinya. Membaca Al-Quran, tapi tidak dengan artinya, begitu Bapak? Iya, iya. Baik. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Ahmad di Tasikmalaya. Baik. Jazakallahu khairan, Bapak Ahmad di Tasik. Tafadhol, Ustaz. Bapak Ahmad di Tasikmalaya. Barakallahu fiik. Boleh nggak membaca Al-Quran tapi tidak paham artinya? Bukan boleh, bagus. Mau paham mau tidak, membacanya saja sudah berpahala. Walaupun beda dengan apabila faham artinya. Nilainya lebih baik daripada tanpa faham arti. Dengan membaca huruf-huruf Al-Quran walaupun tanpa arti, dia dapat pahala. Satu huruf, satu pahala. Lalu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan minal Quran, kana lahu hasanah. Wal hasanah asyru amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, dia dapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan, pahalanya dilipatkan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim sudah 30 pahala. Kita baca bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, berarti 190 pahala. Dan itu hanya membaca lafadznya walaupun tidak paham arti. Ada pahala, ada pahala. Jelas, ada kebaikan, walaupun tidak paham pahala. Ada tidak paham makna. Adapun kalau dengan memahami makna, lalu ada penghayatan, itu jauh lebih baik. Dengan membaca lafaz-lafaz Al-Quran dan faham isinya, kita bisa memahami, menghayati maknanya. Dan itu langsung nancep ke dalam hati, ke dalam jiwa. Ini yang menyebabkan Nabi SAW, para sahabat, para ulama, kalau membaca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, sampai nangis.
sampai berlinang, bukan berlinang, bercucuran air matanya sampai basah jenggotnya pun oleh cucuran air matanya. Karena apa? Karena ada penghayatan yang mendalam terhadap apa yang dia baca. Dan itu disebabkan karena mengerti isi yang dia baca. Jadi itu lebih bagus. Terus sekarang bagaimana kalau kita tidak paham bahasa Arab? Ya, pertama tetaplah membaca walaupun tidak paham. Dikontinyukan dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai An-Nas, balik lagi terus. Usahakan sehari sejuz. Kalau bisa lebih alhamdulillah. Kalau enggak ya minimal ada target. Jangan sampai enggak, ya. Terus tamat balik lagi, tamat balik lagi sampai lafaz Quran ini sudah menyatu dengan lisan kita. Karena tiap hari terus dibaca bolak-balik. Itu pertama. Kedua, belajarlah tafsir kalau bisa dengan ahlinya sehingga kita faham. Belajarlah bahasa Arab. Dengan mempelajari bahasa Arab, apalagi sampai faham nahwu sharafnya, apalagi menguasai ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, keindahan bahasa Al-Quran itu bisa ternikmati dan dampak dari keindahan susunan bahasa Arab lebih dalam kenanya di hati. Lebih hebat penghayatannya kalau bisa. Sekarang belum bisa gimana? Bisa kita baca satu ayat, kita baca artinya. Kita baca satu ayat lafadznya, kita lihat artinya. Sekarang kan ada terjemahannya ya. Ya, itu bisa ya. Bagaimanapun cara kita belajar Al-Quran, baik cara membaca dan arti serta tafsirnya, lakukanlah dan mintalah bimbingan ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan berikut dari pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bandung. Insyaallah. Pertanyaannya terkait doa sujud tilawah Ustaz. Di antara doa yang saya baca ada yang artinya membelah pendengaran dan penglihatan. Apakah benar Ustadz? Dan kalau benar, apa makna dari membelah pendengaran dan penglihatan tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Kalau kita membaca ayat sajdah dalam Al-Quran, ada 15 ayat dalam Al-Quran yang siapapun yang membaca ayat ini atau mendengar dengan sengaja ayat ini dibacakan, disunahkan sujud bila pembacanya sujud. Dan ayat sajdah yang pertama dalam Al-Quran lah surah Al-A'raf ayat yang terakhir. Maka disyariatkan sujud, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan dengan sengaja. Mustami', baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sujud, lalu membaca doa sujud secara umum, yaitu Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, ij'aluha fi kulli sujudikum. Ketika turun surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, lalu Nabi membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Lalu beliau bersabda, ij'aluha fi kulli sujudikum, jadikan Subhana Rabbiyal A'la dalam doa, sebagai doa dalam seluruh sujud kalian, termasuk sujud tilawah. Lalu baca doa khusus sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya sajada wajhilladzi, setelah sujud wajahku kepada yang khalaqa sam'ahu wa basar, khalaqahu wa syaqqa sam'ahu, kepada yang menciptakan wajah ini.
Wasyaqqa sam'ahu wa basaru. Nah, tadi dikatakan yang telah memecahkan pendengaran dan penglihatannya. Syaqqa maknanya pertama, memfungsikan pendengaran dan penglihatan dengan sebenarnya. Yang kedua, memecahkan artinya telah menyentuh pendengaran yang mendengar ayat sajdah tadi dibacakan, masuk ke dalam hati, terdorong untuk sujud. Sebagaimana perintah dari ayat yang dibaca tadi. Wasyaqqa sam'ahu wa basaru, memecahkan pendengaran dan penglihatan, maknanya memfungsikan karena sentuhan bacaan ayat tadi. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Ya, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ini Bu Rima di Jambi, Ustaz. Baik, silakan Bu Ima di Jambi. Saya mau nanya, ini kemarin ada di agama Al-Quran itu surat At-Taubah itu kan tidak dibaca bismillah. Nah, Tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim kan? iya. Nah, itu mohon penjelasannya Ustaz. Terus kalau seandainya di pertengahan ayat kita berhenti, sadaqallahu azim, misalnya 32 ayat, besok kita ada kegiatan berhenti. Apakah mulai lagi dengan bismillah? Nggak masalah atau bagaimana tuh Ustaz? Baik. Baik, jazakillahu khairan Ibu Ima di Jambi. Ya, mohon penjelasannya ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik. Ibu Ima di Jambi, barakallahu fiik. Ya, betul, surah yang ke-9 dari Al-Quran, surah At-Taubah atau Al-Bara'ah, tidak dicantumkan bismillahirrahmanirrahim di sana. Oleh karena itu tidak disyariatkan kita membaca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca awal surah At-Taubah. Langsung ta'awud, setelah ta'awud langsung membaca ayat pertama dari surah At-Taubah. Kenapa? Ada dua alasan kenapa surah ini tidak memakai bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama, surah At-Taubah satu tema dengan surah sebelumnya. Surah ke-8, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal berbicara tentang perang. Surah At-Taubah juga masih bertemakan yang sama, kelanjutan dari hal itu. Seolah-olah dua surat itu merupakan satu surat karena satu tema yang diduakan. Karena itulah maka tidak dipisah dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu penjelasan pertama dari para ulama. Penjelasan yang kedua adalah karena awal ayat dari surah At-Taubah adalah ngajak perang. Pemutusan hubungan dari Allah bagi orang-orang musyrik. Bara'atu minallahi wa rasulihi. Ini adalah baro'ah dari Allah dan Rasulnya. Baro'ah itu menyatakan putus hubungan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Tidak ada lagi perjanjian damai. Tidak ada lagi kerjasama. Putus sudah. Makanya disebut al-baro'ah. Makanya disebut al-baro'ah karena isinya pemutusan hubungan. Kalau awal ayat ini mengajak perang, mengajak ribut, pemutusan hubungan, maka tidak matching, tidak cocok kalau diawali dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Engkau Rahman dan Rahim, tapi ngajak perang kan nggak ini ya nggak pas.
Sama dengan kita mau menyembelih, apa doanya? Bismillahi Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kok nyembelih? Enggak. Bismillahi Allahu Akbar. Demikian juga umpamanya kalau kita mau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, disesuaikan dengan momen yang kita akan kerjakan. Demikian juga ketika kita mau tidur, tidak Bismillahirrahmanirrahim tapi Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kita mau masuk WC, Bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith, atau Bismika Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dua-duanya boleh. Jadi bismillahnya tetap, tapi kesananya Ar-Rahman Ar-Rahimnya tidak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim tidak dicantumkan di surah Al-Bara'ah karena mau mengajak perang, maka Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah tidak dibawa di sana. Bukan berarti Allah tidak Rahman Rahim lagi. Allah Rahman Rahim kepada yang layak diberi rahmat Allah. Tapi kepada orang kafir, orang musyrik nggak layak diberi rahmat dan Rahman Rahim Allah. Rahman Rahim Allah itu hanya kepada yang layak saja. Maka tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim di awal surah At-Taubah. Ini dua penjelasan dari para ulama. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau umpamanya kita berhenti di tengah-tengah surat. Sudah selesai. Besoknya kita mau lanjut. Umpamanya berhenti di surah Al-Anfal ayat ke-40. Besoknya mau lanjut ke ayat 41. Apakah harus ta'awudz? Ya, harus ta'awudz. Karena Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kamu membaca Al-Quran, ta'awudz kamu. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awudz. Apakah membaca Bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Karena apa? Karena ini bukan di awal surat. Kalau di awal surat yang ada Bismillah, kita baca karena tercantum di mushaf. Kalau di tengah-tengah, tidak. Kenapa? Karena memang tidak disyariatkan. Bagaimana dengan hadis kullu amrin li balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang memiliki nilai, perkara yang baik tapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus. Bukankah membaca Al-Quran termasuk perbuatan baik? Iya. Tapi kalau toh mau sebelum ta'awudz, sebab awal kita ngaji ta'awudz ya enggak, dan enggak perlu untuk dilakukan. Cukup bismillah di dalam secara sir saja, lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu langsung masuk ke tengah-tengah surat di awal ayat. Jadi kalau di tengah-tengah surat tidak disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau di awal surat selain At-Taubah karena bismillahnya tercantum di mushaf, ya disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim tersebut, ya. Demikian, ya cukup sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.